Halo Bapak Ibu, sahabat Sinergi. Kembali lagi dengan saya Franz. Dan sekarang kita masih ada di program komit, komentar mitra terkait MP21. Dan sekarang ada di episode ketiga, kita mencoba lagi menghubungi beberapa leader. Assalamualaikum. Dan sekarang kita sedang terhubung dengan Bapak Dede dari Serang. Halo Pak Dede, Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini Bapak lagi di mobil ya Pak ya? Iya, lagi di perjalanan kebetulan. Lagi kemana nih Pak? Biasa silaturahmi. Oh silaturahmi ya Pak ya? Ya. Apa silaturahmi sekaligus ketemu mitra-mitra juga Pak? Ada beberapa mitra ketemu juga. Sekarang kan momen Idul Fitri Lebaran. Oke, asik. Nah di Bandung ini Pak cuacanya lagi gloomy mendung Pak. Kalau di Serang gimana Pak? Kebetulan saya ada di luar kota. Sama juga sini juga hujan gerimis. Gerimis adem-adem gitu ya Pak ya? Iya gitu betul. Cocoknya ngopi Turki nih. Oke Pak. Nah gini ngomongin soal adem nih ya Pak ya. Iya. Jangan dulu adem deh. Kan Bapak sudah ikut sosialisasi offline MP21 ya Pak ya? Betul. Waktu itu di Serang, waktu itu siapa Pak yang menyampaikan Pak? Pak Agus Sulaiman Agus sama Sulaiman, Pak, ya? Pak Yuyu ya. Ustadz Yuyu. Pak Ustadz Yuyu. Oke. Ya. Itu Bapak benar-benar menyimak dong ya? Ya, saya menyimak. Menyimak. Kira-kira gini Pak, tanggapan Bapak terkait MP21 ini gimana Pak? Apakah sebagai sesuatu berita yang mengademkan seperti cuaca hari ini? Atau gimana Pak? Sebenarnya masalah upgrade dari MP14 ke MP21 karena memang udah lama ya. Ini memang menjadikan sebuah tantangan baru buat mitra-mitra. Dan harapan kami MP21 ini bisa menghantarkan semua mitra menuju gerbang kesuksesannya masing-masing. Oke. Jadi memang ada beberapa ya. Gimana terus? Tantangan seperti apa Pak yang Bapak maksud? Nah, tantangan ada syarat-syarat baru di sana kayak di model di SM bintang 3 dan direktur ke atasnya itu kan ada bonus yang konsistensi gitu kan. Konsistensi yang betul Pak. 2 kali, 3 kali itu kan akan berbeda. Berarti kan akan menghilangkan yang peringkat siluman sebulan ngimput enggak gitu. Posisi musiman ya Pak ya? Ya posisi musiman. Ya, jadi seperti itu. Jadi menurut Bapak ini sesuatu yang bagus atau kurang bagus buat Bapak dan jaringan Bapak? Kalau menurut bagi saya dan jaringan ini sebuah apresiasi penghargaan dari perusahaan bagi orang-orang yang komitmen menjalankan bisnis ini karena konsistensi itu sangat penting. Jadi beda antara orang yang hanya muncul sesaat dengan orang yang memang tiap bulan mereka meraih baik UM, GM atau seterusnya seperti itu. Karena kenapa di TSI ini kan kita mengarahkan semuanya mitra-mitra TSI supaya bersistem dengan TSI. Iya. Jadi bisa dibedakan antara yang memakai sistem dan yang konvensional. Betul Pak, betul. Ya karena terkait MP21 ini juga ini kan memang penyesuaian agar sesuai dengan si UPL Pak. Ya, jadi betul. MP21 inilah hasilnya gitu loh. Ya. Berarti soal tadi Bapak menyinggung mengapresiasi orang-orang yang konsisten. Berarti Bapak ini selama ini termasuk orang-orang yang menjalankan sistem bisnis secara sistem banget ya Pak ya? Maksudnya gitu. Memang secara sempurna belum, tapi saya sarankan ke beberapa mitra jalanilah aturan sesuai aturan di TSI. Input segala macam gitu kan. Karena hanya dengan sistem itu akan membuatkan bisnis kita kuat. Ya kan? Sesuai dengan istilahnya ya multi level yang kita jalankan. Betul. Karena kenapa kalau hanya sekedar konvensional, ibarat di jualan-jualan di luar kan nggak ada sistem.
Di sini keunggulan di TS ini ada sistem. Makanya mudah-mudahan dengan ada terbentuknya di launchingkan nanti tanggal 1 Juli ya Pak. Juni ya Pak ya. 1 1 Juni Juli nanti cut off, Pak. Ya. Cut off mulai dilaunchingkan MP21. Mudah-mudahan semua mitra tergerak untuk menjalankan sistem sesuai dengan aturan TSI. Berarti TSI benar-benar jadi SIN dan TSI saling berdampingan antara satu dan lainnya. Dan memang itu yang diharapkan oleh kita semua gitu. Oke. Nah, sejauh mana Bapak sudah mensosialisasikan ke jaringan Bapak, Pak? Sosialisasi, dan kebetulan tadi malam jam 9 malam kita dengan grup-grup inti kita membahas masalah persiapan untuk tanggal 1 Juni tersebut. Oke. Sosialisasi yang kita sampaikan mengenai harga ya. Semua dia samaratakan dari harga member dan istilahnya naik 250 per poin. Dan saya tekankan ke grup sekarang TSI mulai main poin bukan bungkus. Betul. Karena ada Krakatau yang 2 poin, berarti itu naiknya bukan 250 tapi 500. Dan ada ORG new normal ya kan, itu hanya 0,5, berarti bukan 250 naiknya, itu naiknya cuma 125 gitu kan. Oke. Nah itu karena dari sosialisasi seperti itu. Dan ada lagi mulai kemarin sosialisasi itu ke grup ada mulai berlakukan karena diberlakukan harga yang sama, berarti untuk master stokis MS dan stokis itu mendapatkan bonus pembelanjaan atau saya sering sebut cashback dari bonus belanjaan. Kalau master stokis 500 per poin, 150 ya. Maaf, 150 ya, 150 per poin, terkecuali Krakatau karena 2 poin kan 300. Ya kan? Dan ORG itu kalau nggak salah 100 ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya 100. Nah, dan stokis kemarin juga dia untuk stokis itu akan mendapat cashback setiap poinnya itu 500 ya. Kecuali Krakatau itu kan karena ada 2 poin berarti kan 1.000 ya. 1.000 ya. Karena 2 poin Pak per bungkusnya. Ya, per poin. Kalau ORG itu khusus beda sendiri, dia Rp400 per poinnya. Nah, sosialisasi itu memang untuk disosialisasikan ke beberapa mitra, dan saya tekankan masalah HU dari atas TSI sampai ke member itu tidak ada istilah selisih. Ya itu juga. Ya kan, gitu. Nah, jadi itu. Cuma kemarin ada beberapa mitra yang memang menanyakan ke kita gimana kartu yang sudah dibeli dulu. Saya sampaikan kalau memang ada kartu bisa diinputkan 3 bulan setelah ini dan tetap mendapatkan bonus sponsor dan bonus level ya. Betul, kalau setelah 3 bulan itu bisa angus. Dan kemarin dapat info katanya kartu yang kemarin yang 50.000 itu bisa ditukarkan ke TSI katanya dengan kartu yang 10.000, tapi nggak tahu saja bisa atau enggak gitu kan sistemnya kan. Itu. Oke, berarti ini Bapak sudah mensosialisasikan dengan cukup lengkap kayaknya Pak ya. Yang kurang saya belum. Yang pokoknya saya bertanya ke beberapa khususnya Pak Agus ya. Itu kami butuh belum bisa mensosialisasikan masalah MP14, MP21-nya secara utuh karena kami butuh istilahnya file yang bisa gitu. Oke. Mungkin ini bisa membantu Pak. Sudah nonton video di Sinergi TV Pak? Sudah. Nah itu mungkin sepertinya bisa membantu sih Pak. Jadi bisa dikirimkan linknya ke jaringan-jaringan. Nah di situ kan sebenarnya sudah lengkap dari mulai pokoknya semua tentang MP21 dari UM sampai gugus bintang. Ya betul. Itu memang udah dikirimkan. Tapi mitra mintanya selembaran untuk lembar kayak MP14 kan? Oke. Karena kenapa di daerah kita biasanya untuk nonton kayak gitu kan, waduh, jadi agak gitu maksudnya. Baik. Nah untuk sementara masalah tadi itu ada perubahan yang saya rasakan kalau kita bicara tadi kan bicara aturan ya, yang harga segala macam itu aturan. Terus masalah cut off point itu masalah aturan, yang masalah pembonusan MP21-nya itu yang saya sampaikan ke beberapa mitra untuk UM, GM, bintang 1 itu bintang 2 nggak ada perubahan.
Betul. Betul kan ya? Nggak ada perubahan. Betul, Pak. Nah, dari SM ke sana sampai direktur, terus kalau bintang 3 sampai bintang 4 sampai gugus bintang, yang baru kan Ya. gugus bintang ya. Gugus yang bintang, bagus. Pak. Ya. Itu mulai ada perubahan. Dari mana perubahannya? Dari bonus konsistensinya itu. Konsistensi ya. Saya sudah sampaikan hitung-hitungannya berapa, saya sudah simulasi berapa mitra, alhamdulillah paham. Cuma kemarin kan mentoknya kita di gugus bintang. Gugus bintang itu kan kemarin pas sama Pak Agus ada yang katanya salah rumus. Harusnya kali 0,5. Ya mungkin sudah pernah ngobrol ya. Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya ada kesalahan sedikit rumus yang walaupun sedikit ya memang cukup fatal, tapi kita mencoba untuk merevisi itu kembali. Merevisi. Jadi kan kemarin juga saya sering lihat di Sentrik TV. Terus saya cek dengan langsung dengan Pak Agus. Saya pribadi kan Pak ini, tapi nggak semuanya saya dengerin yang ini gitu kan. Maksudnya secara utuh MP21 itu alhamdulillah khususnya saya pribadi dan saya sampaikan ke grup udah memahami apa yang maksud dan tujuan di MP21. Tinggal perlu diarahkan oleh ya leader-leader tim TSI gitu kan. Seperti itu. Makanya meeting terakhir kemarin tadi malam karena kita memang tidak bisa bertemu offline, kita juga meeting pakai ini ya online. Pakai Zoom seperti ini ya Pak ya? Ya seperti ini ya meetingnya. Seperti ini. Jadi disampaikan, alhamdulillah istilahnya kita sudah siap menghadapi harga dengan segala macamnya, termasuk perubahan-perubahan sistem yang ada di TSI. Dan kita insya Allah siap mengikuti MP21. Justru grup-grup kita khususnya saya pribadi dan grup kita itu pengen cepat tanggal 1 gitu kan. Justru menunggu sekali tanggal mainnya ya Pak ya? Iya gitu kan, tunggu tanggal mainnya. Jadi kan tinggal berapa hari lagi kan sekarang, semingguan lah ya. Iya, kurang lebih 1 minggu lagi ya, betul Pak? Iya, 1 minggu ya. Oke, berarti tadi sudah tahu tentang perubahannya, tentang sistemnya dan juga siap mengikuti. Nah ini pertanyaan saya terakhir Pak. Siap mengejar bonus-bonus itu nggak Pak yang ditawarkan oleh dari sistem MP21 ini? Kalau pasal mengejar, pertama orang itu harus paham. Kalau sudah paham, mengerti, suka, itu ada kemungkinan itu akan dikejar. Kalau menurut saya, walaupun yang paling tinggi gugus bintang, kalau sistem di dasarnya, di awalnya bintang 2-nya itu udah terbentuk, itu akan dengan sendirinya akan terjadi. Jadi yang saya katakan bukan mengejar peringkat kita, bukan mengejar kesuksesan kita, tapi kita pikirkan gimana mitra-mitra kita supaya sukses. Itu kan otomatis, apply-nya otomatis ya kan. Jadi mensukseskan mitra, tujuannya gitu. Apply-nya pasti akan seperti itu kan, sukses juga. Ya kan tujuannya seperti itu. Ya, setuju. Berarti Bapak sudah mulai punya mindset aset nih ya Pak ya? Sedikit-sedikit ya Pak ya. Oke deh kalau gitu Pak. Saya pikir cukup. Ada tambahan dari tim? Cukup. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya, meluangkan waktu untuk video call seperti ini. Ya. Punten, Bapak tuh sekarang sekarang di posisi apa Pak di TSI? Presiden Direktur. Presiden Director. Oke. Ya. Bintang? Bintang 4. Tapi kemarin bintang 3. Oke, saya doakan Mbak biar Bapak sekarang bintang 4 gugus bintang bisa dicapai dan juga jaringan di bawah Bapak bisa mencapai peraihan yang lebih baik lagi dengan keluarnya MP21 ini ya Pak ya. Jadi masalah tadi betul karena stabilisasi masalah bonus konsistensi itu kan berarti terkait dengan masalah stabilnya omset di grup kita. Nah, itu sebenarnya dari dulu yang saya harapkan. Karena supaya jadi barometer di grup kita juga. Termasuk di grup saya memang belum stabil. Ada kan namanya omset kan naik turun. Tapi nggak ada ukuran barometernya. Gimana caranya? Nah, dengan adanya bonus konsistensi, ini jadi barometer menurut saya. Ini jadi barometer kita. Dan ini senjata kita. Gitu. Sebenarnya sudah lama saya tunggu ini. Ada ukuran. Tiap grup untuk meeting itu, itu maksudnya. Jadi intinya bonus konsistensi ini bisa menjadi kompas lah ya Pak ya. Biar kita lebih terarah jalannya ya Pak ya. Untuk setting goal kan, setting target,
ya kan Iya. itu. Tuh. Jadi gak Oke deh, usah Pak. repot-repot. Tuh. Iya, iya. Oke deh Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak ya. Ya, Semoga sama-sama. perjalanannya Ya, juga selamat sampai tujuan dan ya, bisa sehat selalu di masa pandemik ya, seperti ini. ya, ini, ya. Terima kasih ya Pak ya. Salam sama Assalamualaikum tim, sama warahmatullahi tim. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu mitra yaitu Bapak Dudi. Halo Pak Dudi. Ya, halo Pak. Assalamualaikum Semangat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi Bapak Ibu, Pak Dudi ini termasuk mitra atau leader yang sangat, saya lihat di Facebooknya mobilenya tinggi banget ya Pak ya. Ya kewajiban Pak ngebina mitra untuk produknya gitu Pak. Biar gak Pernah- kekosongan lah. Pernah ngerasa capek gak Pak? Kalau capek yang namanya kerja capek sama aja sih Pak ya. Cuman kalau saya berasa nggak capek karena dikerjainnya dengan hati. Berarti Jadi senang nggak ya Pak berasa ya? Capek. Enjoy aja. Enjoy ya Pak ya? Iya. Mantap. Nah ini nih salah satu orang atau mitra yang perlu dicontoh nih ya. Waduh. Coba bisa Jadi diliatin dulu dikit Pak. Ini Bapak lagi di Apanya? mana sih? ini dalam perjalanan Cianjur Pak. Oh ini Ah. mau ke Cianjur ya? Mau ke Cianjur. Wah, Tadi ini habis dari daerah ruang lingkup Kabupaten Bandung Barat, terus ya. target kedua ini ke Cianjur, habis dari Cianjur saya ke Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Mantap. Ini Bapak motornya yang dipakai ya Pak ya? Ya ini teman Teman sehari-hari Pak. teman jalan ya Pak ya? Ya, ini nih Satya Baja Kuning Pak. Iya makanya ini dengan Pak Dudi ini jadi buat Bapak Ibu ya, waktu kita janjian sempat cancel hampir 2 kali ya Pak ya? Ya betul. Saking mobile dan saking semangatnya Bapak dalam menjalankan bisnis TSI ini ya Pak ya? Ya seperti itulah Pak. Kita kan berusaha. Oke. Nah Pak, Ya. ngomongin soal bisnis sih Pak, kan kita atau TSI sudah mengeluarkan sistem MP21 Oh yang iya, baru. iya. Yang baru Bapak ya. sudah disosialisasikan juga kan Pak? Alhamdulillah. Waktu itu di mana Pak ikut sosialisasi offline ya? Kebetulan saya ikut plan pertama itu di kantor TSI Sukamulia. Oke. Terus yang waktu bareng-bareng sama mitra yang lain itu di mana Pak? Kalau mitra yang lain tuh lebih ke per grup saya Pak. Oh per grup. Per grup. Jadi nggak sama mitra yang lain Pak. Jadi ketika saya dapat informasi sosialisasi di kantor, Oke. Oke. pertama kan itu yang dihadiri oleh Pak CEO. Nah setelah itu ya saya mobile aja. Sosialisasinya sampai kayak seperti ini aja. Oke. Jadi seperti itu, grouping aja. Nah, sekarang gimana Pak menurut Bapak? Respon dan tanggapan Bapak terkait MP21 yang akan digulirkan nanti tanggal 1 Juni. Wah, itu sangat dinanti mungkin Pak buat pribadi saya. Dinanti sama dalam Bapak arti ya? Iya betul Pak. Itu menurut saya angin segar Pak. Angin segar ya Pak ya? Oh angin segar sekali Pak, adem. Seperti angin yang lagi di situ ya Pak ya? Kayaknya itu seger banget tuh banyak pohon-pohon. Ini ya, dengan alam lah ini seperti ini adem. Aduh. Kalau dengan alam pasti adem Pak. Aduh ya. Nah kalau dengan jaringan Bapak gimana Pak tanggapannya? Kan Bapak sudah memberikan informasi kepada jaringan-jaringan yang ada di bawah Bapak. Nah tanggapannya Iya, seperti iya. apa Pak? Tanggapan mitra itu ada yang plus minus juga sih Pak ya. Tapi ya itu tergantung bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita mensosialisasikannya itu. Oke. Jadi intinya untuk New MP21 ini dominan itu lebih diterima oleh mitra Pak. Oke. Lebih diterima oleh mitra, apalagi bonusnya agak lumayan gede Pak ya. Nah itu Pak. Jadi menghilangkan daripada ya kecurangan-kecurangan atau
pola-pola yang mungkin bisa merugikan kita yang menjalankannya sesuai dengan aturan. Nah itu mempersempit ruang itu Pak. Iya, iya. Jadi biar komunitas atau jaringan-jaringan yang ada seluruh di nasional mungkin biar lebih kondusif lagi ya Pak ya. Ya itu yang jadi angin segarnya itu. Oke. Mempersempit ruang lingkup itu. Tapi mungkin itu juga masih ada celah lah bagi mereka yang Betul. biasa menjalankan seperti itu. Tapi dengan UMP 21 yang mudah-mudahan kita semua mitra TSI senasional ngikut ke aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Intinya kan sadar Pak. Iya. Pas momennya Pak, New MP21 itu pas dengan Idul Fitri ya ini waktunya dibersihkan. Iya, betul. Dan harapannya kita jadi MP21 itu bisa jadi sebuah kemenangan ya Pak ya. Oh iya Pak, insya Allah Pak, insya Allah. Harapan saya itu seperti itu, gitu Pak. Oke. Bapak sekarang posisinya di peraihan TSI di mana Pak? Di peringkat di posisi apa? Di posisi Direktur Bintang 3 Pak. Direktur ya itu Bintang Pak. 3. Karena ya pola-pola yang mungkin menghalalkan segala cara yang tadinya posisi alhamdulillah ya karena mitra saya ada yang kesengsem dengan plus-plusnya dia beralih jaringan seperti itu. Tapi nggak berkecil hati Pak, nggak berkecil hati karena itu vitamin buat saya ujian dengan buat saya ya saya terus berjuang terus melangkah memaksimalkan potensi saya pribadi dengan tim untuk meraih posisi itu kan gitu. Oke. Berarti dengan nanti bergulirnya MP21 di tanggal 1 Juni Bapak siap tancap gas nih buat ke Presiden Director? Insya Allah Pak, insya Allah. Kira-kira berapa lama saya Pak? Siap. Gimana Pak? Perkiraan Bapak kira-kira berapa lama nih buat mencapai Presiden Director setelah dengan adanya New MP21? Kalau target sih secepatnya Pak ya. Kalau target Pasti. secepatnya. Tapi saya nggak mau berambisi untuk mengejar satu posisi dengan cara yang mungkin bisa bisa salah di tengah jalan. Nggak mau seperti itu. Saya tidak mau memaksakan untuk menggapai satu posisi kalau dipaksakan gitu Pak. Saya berjalan dengan alami aja dengan kemampuan saya, tapi terus melangkah demi satu tujuan titiknya ke sana gitu Pak. Oke. Nah mungkin ini terakhir Pak. Kayaknya saya melihat Bapak ini orangnya lurus-lurus aja nih. Apa sih yang Bapak tekankan ke jaringan Bapak? Apalagi dengan terkait MP21 ini. Tekankan ke mitra saya, jangan terlalu ambisi untuk mencapai satu posisi, tapi itu dijadikan satu target. Oke. Jalani dengan santai aja, enjoy aja. Nanti ketika kita jalani dengan tenang, jalani dengan aturan yang sudah ditentukan, insya Allah Pak. Yang penting kita semangat, jangan didropkan gitu aja Pak. Tancap terus gitu Pak. Oke, seperti itu. Ada lagi dari tim? Tambahan? Oke, itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Saya Mohon sampai doanya Pak ya. mengganggu. Amin. Kita doakan selalu Pak. Semoga Bapak bisa berkembang dan ini Bapak perjalanan ke mana Pak? Cianjur Pak. Cianjur. Itu bisa bisa sampai dengan selamat dan di perjalanan enjoy. Amin. Sama kayak menjalankan bisnis TSI. Amin, insyaallah. Enjoy. Insyaallah. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Maman Samahudin dari Tangerang ya Pak ya? Betul, dari Tangerang Pak. Dari Tangerang. Oke. Betul sekali dari Tangerang ya. Oke. Nah kemarin kan Bapak sudah ikut sosialisasi offline ya Pak ya? Iya betul. Waktu itu sama siapa Pak? Bersama mitra-mitra Pak dan para leader di Tangerang. Sama saya. Oke. Maksudnya presentasi Pak? Presentasi. Ya bersama mitra-mitra dari tim kami Pak. Yang menyampaikan MP21-nya Pak? Oh, dari pihak perusahaan dengan Pak Yuyu Kopiudin dan Bapak Agus Sulaiman. Iya, dan Pak Agus ya Pak ya?
Oke, gimana Pak kira-kira pas Bapak mengikuti sosialisasi tersebut, dari sisi penyampaian yang Bapak terima gimana Pak? Sudah jelas atau gimana? Alhamdulillah pada saat itu ya saya menyimak materi-materi yang disampaikan ya sangat jelas Pak. Sudah bahkan sebelumnya juga sempat melihat video-video yang ada di Sinergi TV dengan adanya mengikuti pelatihan secara langsung. Alhamdulillah lebih jelas informasinya Pak. Oke, jadi berarti sosialisasi online dari Sinergi TV dan offline itu semakin membuat Bapak paham ya Pak ya? Semakin mendalami apa itu MP21. Oke, mantap Pak. Nah, sekarang gini. Kebetulan Bapak sudah paham nih ya Pak ya. Bisa dikatakan mungkin ya mencapai hampir 100% lah ya Pak ya. Oke ya, karena belum menjalani kan Pak ya. Oke, kira-kira nih Pak, tanggapan Bapak tentang MP21 ini gimana sih Pak? Tanggapan saya sangat antusias, sangat baik mengenai adanya perubahan MP21 ini. Yang dengan motonya MP21 membawa perubahan, perbaikan, dan penambahan itu ya sangat bagus Pak ke depannya. Berarti Bapak sangat setuju dengan MP21 ini ya Pak ya? Betul. Apalagi dengan adanya penambahan-penambahan yang diberikan oleh perusahaan dan perbaikan dan perubahan itu ya sangat mendukung sekali kepada para mitra-mitra penggerak yang ada di TSI Pak. Oke. Nah, saya pengen tahu nih Pak. Tadi kan Bapak mention ada perubahan dan penambahan tadi. Yang paling berkesan di Bapak itu apa sih Pak bentuk perubahan, penambahan dan penambahannya? Perubahan yang sangat berkesan itu dari penambahan dari komisi bonus royalti. Karena penambahan itu rata-rata memang alokasinya untuk bonus royalti Pak ya. Bonus Kemudian royaltinya. yang perbaikannya ya perbaikan dari sistem stokis dan sistem kememberan itu sangat mendukung, bahkan lebih protektif menurut saya untuk keberlangsungan kememberan. Oke, baik. Nah, soal bonus royalti nih Pak. Kan itu Ya. di situ ada konsistensi Pak. Ya betul. Bapak sudah tahu kan ya? Ada. Sudah. Sudah. Kira-kira gimana Pak? Bapak mau ngejar itu atau enggak? Ya insya Allah Pak akan dimaksimalkan terus. Bahkan ya kita berharap bisa mencapai gugus bintang nantinya Pak. Oh, mantap. Emang sekarang Bapak posisi apa Pak di peraihan? Kalau di peraihan saya di director Pak. Director bintang kalau Iya. boleh. Belum dapat bintang Pak selama Belum ini. dapat bintang ya Pak ya? Karena ya sudah terpas apa? Kenapa Pak? Di bawah sudah terpas up oleh mitranya. Sudah terapa? Terpas up karena di bawah saya ada presiden director Pak. Oh, oh pas up. Iya. Iya. Berarti sekarang ini Bapak rencananya mau ini ya Pak ya, naik ke presiden director ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Nah ini Target kan selanjutnya ya gimana Pak? target selanjutnya saya akan maksimalkan untuk mencapai di presiden director nantinya. Baik. Insya Allah tahun Nah ini kan sebentar lagi nih Pak, tanggal 1 Juni cut off, langsung diberlakukannya MP21. ya. Sejauh mana Bapak penyampaian atau menyampaikan lidah tentang informasi MP21 ini ke jaringan-jaringan Bapak, jaringan di bawah Bapak? Untuk penyampaian informasi mengenai MP21 ini saya share melalui grup-grup yang ada di WA, kemudian secara offline juga face to face dari setiap masing-masing jalur saya agendakan untuk pertemuan dan sharing secara langsung Pak. Silaturahmi ya Pak ya? Ya silaturahmi kami agendakan per tiap jalur itu kita agendakan untuk silaturahmi secara langsung, karena kalau kita sekedar share mengenai informasi di link itu ada yang banyak ditanyakan, ketika secara langsung itu ada feedbacknya Pak, ada tanya jawab nantinya, itu lebih efektif lah. Oke, berarti tanggapannya semuanya setelah Bapak melakukan sosialisasi secara langsung itu ke jaringan Bapak, tanggapannya positif Pak? Tanggapannya sangat positif, bahkan mereka lebih bersemangat dengan adanya penambahan bonus itu Pak. Bahkan Alhamdulillah. stokis pun dengan adanya bonus konsistensi stokis ya lebih semangat untuk input nantinya untuk penjualan. Iya. Ya, Berarti dalam melayani member siapapun ya. setiap bulan bakal tutup poin terus ya Pak ya?
Betul Pak. Oke deh kalau gitu. Ya. Kira-kira ada lagi Pak yang mau Bapak sampaikan terkait Ya, MP21 harapannya pesan-pesannya? terkait MP21 ini sudah cukup bagus Pak. Ke depannya tinggal menambah yang masih kurang-kurang sedikit lah sistem dari TNI. Apa itu Pak yang kurang-kurang tuh? Ya mengenai kememberan ya banyak sekali istilahnya ya, masih banyak yang melakukan hal-hal yang kurang mengikuti aturan gitu Pak dari kememberan. Oke. Ya, mungkin kalau secara detailnya kurang itu lah mengenai ya kejadian pelanggaran di lapangan lah. Oke, betul Pak. Nah, semoga sih dengan adanya MP21 ini bisa mengurangi hal-hal tersebut ya Pak ya. Betul. Karena kan kita Ya, akhirnya setidaknya dengan adanya MP21 ini menurut saya sendiri ya sudah cukup protektif lah ke kemitraan, ke kememberan. Ada protektor sendiri betul. Jadi ini siap tancap gas ya Pak ya dengan MP21 nanti setelah 1 Juni ya Pak ya. Semangat. Iya betul. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Maman Terima kasih atas sama-sama waktunya kan. sudah mau video call. Sama-sama. Semoga Bapak bisa berkembang ke Presiden Director dan juga Amin. gugus bintang. Amin amin. Doakan selalu Oke. Pak. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bapak Ibu, sahabat sinergi yang tadi kita sudah saksikan ya dari 2 leader yang tadi juga kebetulan terakhir sedang berjuang ke dalam perjalanan. Semoga bisa menjadikan insight baru bagi Bapak Ibu semua, apalagi terkait dengan peluncuran MP21 ini yang akan nanti dilaksanakan di tanggal 1 Juni. Saya Franz, pamit undur diri dan nantikan di episode selanjutnya komentar mitra terkait MP21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.